Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku siswa-siswi SMP Negeri 1 Dampit kelas 7. Alhamdulillah kali ini bertemu kembali dengan Pak Arif dalam pembelajaran matematika. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat. Karena di sini Pak Arif juga dalam keadaan sehat. Anakku jangan lupa selalu berdoa ya. Apalagi sebelum pembelajaran seperti ini, silakan kalian berdoa sendiri dalam hati. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mendapat Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Anak-anak, untuk pembelajaran kali ini kita melanjutkan tentang materi bilangan bulat. Kemarin kita sudah membahas tentang penjumlahan pada bilangan bulat dan juga tentang sifat-sifatnya. Kemarin ada dua sifat pada penjumlahan bilangan bulat, yaitu adalah sifat komutatif dan sifat asosiatif. Pada kali ini kita akan membahas tentang pengurangan pada bilangan bulat. Materi ini sebenarnya bukan materi yang asing karena kalian sudah mempelajarinya di SD. Pak Arif hanya mengingatkan kembali sifatnya ya, sehingga yang mungkin terlupa atau mungkin dulu mengalami kesulitan, mudah-mudahan dengan penjelasan ini nanti bisa menjadi lebih mudah. Nah, anak-anak sekalian, bahwa kita ketahui ada bilangan bulat itu ada yang negatif, ada yang nol, ada yang positif. Semuanya nanti kita bahas bagaimana jika bilangan-bilangan bulat tersebut dikurangi. Kemungkinan yang pertama yaitu adalah bagaimana jika bilangan positif dikurangi dengan bilangan positif. Ini yang paling mudah anak sekalian ya. Saya ambil masing-masing dua contoh nantinya. Nah, bilangan positif dikurangi bilangan positif, contohnya misalkan 7 dikurangi 4. Nah, mudah sekali 7 kurangi 4 berarti hasilnya 3. Dan yang kedua contohnya misalkan 2 dikurangi 10. Nah, 2 dikurangi 10 lebih besar pengurangnya, maka hasilnya negatif, yaitu negatif 8. Itu jika bilangan positif dikurangi dengan bilangan positif. Yang kedua adalah bagaimana jika bilangan positif dikurangi dengan bilangan negatif. Saya ambil contoh 2 juga, bilangan positifnya misalkan kita ambil 10 dikurangi dengan negatif 2. Nah, pada pengurangan ini terdapat dua tanda yang bersebelahan, yaitu tanda kurang dan tanda negatif. Nah, ini harus kita ubah dulu ya. Tanda kurang kalau ketemu dengan tanda negatif itu nanti akan berubah menjadi tanda tambah. Sehingga soal ini akan berubah menjadi 10 ditambah dengan 2. Hasilnya menjadi 12. Nah, seperti itu ya. Yang kedua, misalkan lagi 2 dikurangi dengan negatif 10. Maka soalnya kita ubah dulu 2. Nah, tanda negatif ketemu tanda kurang menjadi tanda tambah, kemudian belakangnya menjadi 10. Jadi 2 tambah 10 sama dengan 12. Nah, itu yang perlu diperhatikan apabila bilangan positif dikurangi dengan bilangan negatif. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana jika bilangan negatif dikurangi dengan bilangan positif. Nah, bilangan negatif contohnya adalah negatif 7 dikurangi dengan 8. Untuk semacam ini berarti negatif 7 dikurangi 8 ya. Sudah di posisi negatif masih dikurangi lagi, maka hasilnya menjadi negatif 15. Nah, kemudian sekali lagi negatif 3 dikurangi 9. Nah, ini maka menjadi negatif 3 masih dikurangi dengan 9, maka semakin negatif, yaitu negatif 12. Nah, itu untuk negatif dikurangi dengan bilangan positif. Yang keempat atau yang terakhir adalah bilangan negatif dikurangi dengan bilangan negatif. Contoh, negatif 2 dikurangi negatif 3. Nah, di sini ada tanda lagi yang bertemu, yaitu adalah tanda kurang dengan tanda negatif. Maka itu akan berubah menjadi, yang depan tetap negatif 2, dua tanda itu akan berubah menjadi tanda tambah, kemudian angka 3. Nah, negatif 2 ditambah 3 hasilnya adalah 1. Contoh yang kedua, negatif 10 dikurangi negatif 5. Tanda yang depan tetap negatif 10, kemudian dua tanda ini bertemu lagi menjadi tambah dengan 5. Nah, negatif 10 ditambah 5 berarti negatif 5. Nah, itulah ada 4 kemungkinan jika pengurangan pada bilangan bulat. Nah, sebagai contoh ya,
Pak Arif akan memberikan beberapa contoh. Misalkan ada soal semacam ini. Hitunglah, misalkan nomor 1 adalah 3 dikurangi negatif 4. Kemudian yang kedua, 7 dikurangi 12. Yang ketiga, negatif 6 dikurangi 7. Yang keempat adalah negatif 8 dikurangi negatif 2. Nah, soal ini saya acak ya, tidak saya urut dari penjelasan tadi. Nah, yang pertama yang perlu kalian pahami di sini adalah apabila ada dua tanda yang bertemu semacam ini. Ingat ya, apabila ada tanda kurang ketemu dengan tanda negatif, maka akan berubah menjadi tambah. Untuk nomor 1, maka menjadi 3 ditambah 4 sama dengan 7. Untuk nomor 2, 7 dikurangi 12, maka menjadi negatif 5. Untuk nomor 3, negatif 6 dikurangi 7. Sudah negatif 6 masih dikurangi lagi dengan 7, maka menjadi negatif 13. Untuk nomor 4 ada tanda ketemu lagi tadi, maka tanda itu nanti berubah menjadi tanda tambah. Sehingga menjadi negatif 8 ditambah 2, hasilnya negatif 6. Nah, seperti itu anak-anak cara mengurangi pada bilangan bulat. Anak sekalian, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kalian pahami. Tentunya kalian tidak akan bisa kalau hanya melihat atau menyaksikan saja, tapi harus dengan cara mencoba. Sebab itu dikerjakan untuk lembar kerja yang sudah Pak Arif kirimkan. Di situ adalah sebagai sarana latihan bagi kalian untuk lebih memahami dan bisa mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan pengurangan pada bilangan bulat. Demikian anak-anakku untuk pembelajaran hari ini, semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa, ya mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari wabah ini, mudah-mudahan wabah ini juga segera berakhir, sehingga nanti kita bisa belajar langsung di sekolah dengan bertatap muka langsung, yang tentunya akan lebih mudah untuk memahami setiap materi yang akan kita pelajari bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.